Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pertemuan 9 kali ini dengan materi optimalisasi panen dan pasca panen karet. Pertama, saya mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian karena Sabtu kemarin ya tepatnya, kita tidak jadi pertemuan online karena satu dan lain hal. Maka dari itu kuliah online yang kemarin saya gantikan dengan bahan ajar kali ini. Semoga tidak mengurangi tujuan dan esensi daripada perkuliahan kita. Baik, kita lanjutkan. Adapun untuk kuliah kali ini CPMK-nya kawan-kawan bisa juga lihat di RPS sebagaimana yang tertera di sini. Kemudian adapun tujuan atau outline daripada ini kegiatan perkuliahan kali ini adalah mulai dari pendahuluan, panen karet, jenis karet, pasca panen, karakteristik fisika kimia lateks, RSS atau rib smoke sheet, optimalisasi pasca panen karet, tujuan optimalisasi karet, dan yang terakhir adalah standar mutu karet. Jadi ada kurang lebih 9 outline daripada perkuliahan kita pada hari ini. Baik, pendahuluan didasari dari yang sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan sebelum UTS kemarin. Kalau saya tidak silap itu pertemuan 4 ya, atau pertemuan 5 yang membahas tentang karet. Dan di pertemuan pertama juga telah kita bahas mengenai materi ini, sejarah perkebunan. Di situ ada disampaikan bahwasanya presentasi kontribusi produksi karet berdasarkan benua itu yang paling besar adalah di Asia, di mana salah satu penyumbang untuk produksi karet ini adalah Indonesia. Jadi di dalamnya ada Indonesia dari yang 89% ini. Kemudian asal muasal karet ini ternyata biji karet itu pertama ditemukan di Brazil, bukan di Asia. Meskipun di benua Amerika itu, Brazil kan di benua Amerika ya, itu dia hanya 5%. Karena banyak faktor, terutama faktor lingkungan, di mana di Asia, terutama di Indonesia, yang termasuk salah satu produsen terbesar karet, itu sangat cocok ditanami tanaman karet atau biasa dikenal Hevea brasiliensis. Kemudian sifat dan keunggulan karet ini yang menjadi landasan kita juga mempelajari karet ini. Selain dari sifat dan keunggulan, tentunya ada juga kekurangan yang belakangan hari ini menjadi dibilang menjadi penurun minat daripada pegiat karet atau petani karet. Ya, nggak usah kita pungkiri kekurangan itu sendiri dari harga karet yang ini rendah, terutama di Indonesia. Kalau sifat dan keunggulan karet sendiri, karet memiliki sifat elastisitas yang tinggi, plastisitas yang rendah. Nah, elastis itu mudah kembali ke bentuk semula, sedangkan plastis itu mudah putus. Itu karet karena lenturnya tadi elastis yang tinggi, plastisitasnya rendah. Kemudian keunggulan karet, ini kita bicara karet dari produk ini ya, karet alam. Itu keunggulannya lagi, dia aman ketika dipakai, kemudian ramah lingkungan. Itu beberapa keunggulannya. Kemudian, kebutuhan karet semakin hari kian hari itu makin meningkat. Bisa dilihat dengan banyaknya kendaraan. Nah, kendaraan itu sendiri untuk penggeraknya itu ada roda, kemudian ada ban ya.
Nah, ban itu dibuat dari karet. Nah, saat ini atau dewasa ini untuk produksi karet kan mulai menurun. Kemudian pengolahannya cukup sulit. Kemudian karena sifat dan keunggulan yang tinggi, harganya juga mahal, sehingga ada inovasi-inovasi para penemu ilmuwan untuk membuat karet sintetis, seperti yang kita telah pelajari di pertemuan 4 atau 5 kalau saya tidak silap. Nah, itu ada ini karet sintetis. Jadi karena kebutuhan yang banyak inilah, makanya kita ambil mata kuliah ini membahas tentang karet gitu. Kemudian panen karet. Berbicara tentang panen karet, kita harus tahu apa aja alat panennya. Nah, saya kira kawan-kawan di sini banyak yang sudah tahu karena lebih banyak berkecimpung mungkin di kampungnya atau banyak melihat di kampungnya. Untuk orang yang melakukan pemanen karet, pertama pisau sadap, kemudian ada lagi yang berikutnya adalah mangkok sadap. Ini tempat menampung daripada karet atau getah karet tepatnya ya. Kemudian cincin mangkok plus tali pengikat, ini untuk memegang si mangkok sadap itu. Kemudian saringan getah karet atau lateks untuk menghindari masuknya serangga-serangga, tapi di kita jarang ini ada saringan getah karet atau lateks. Kemudian panen karet yang tepat itu bagaimana sih? Pertama, diameter batang harus sekurang-kurangnya 45 cm. Ini panen pertama. Kemudian 100 cm dari bagian okulasi. Jadi pada bagian yang proses tanam karet ini nanti agar dia cepat panennya, cepat bisa dipanen, kemudian hasilnya juga bagus, dicarilah yang bagian bawah itu adalah yang kuat perakarannya, kemudian yang bagian atas nanti kan okulasi itu ditempel ya atau disambung. Disambung itu yang di bagian atasnya ini adalah yang memiliki produksi terbaik gitu, produksi yang paling bagus untuk dari segi jumlah ataupun dari segi kualitas karetnya. Sedangkan yang di bagian bawah itu biasa yang perakarannya bagus. Nah itu jadi 100 cm dari bagian yang okulasi atau bagian sambungan tadi. Kemudian yang berikutnya panen 2 tahun pertama itu harusnya 3 hari sekali. Kemudian setelah usia 3 tahun 2 hari sekali. Jadi menurun dia setelah 3 tahun. Kemudian penyadapan dilakukan dengan mengiris kulit pohon karet sampai batas kambium. Tidak boleh melebihi batas kambium karena akan melukai si karet dan bisa-bisa nanti menghentikan proses produksi karet tersebut. Kemudian cara penyadapan yang baik adalah mengiris dari bagian kiri atas ke bawah kanan membentuk jalur aliran lateks dengan kemiringan sekitar 30 derajat. Kalau terlampau curam, karet itu bisa netes. Kalau kurang dari 30 derajat atau terlampau landai, dia payah turun karetnya. Ini yang optimum. Kemudian waktu panennya kapan? Sekitar jam 5.45. Ini dimulai dari pagi hari sampai dengan kalau panen itu sampai dengan jam 7. Itu berdasarkan literatur yang saya baca. Kemudian kapan panen karet ini optimal? Itu sekitar 4,5 sampai dengan 6 tahun. Jadi sejak tahun kedua itu waktu pertama kali dipanen, berarti 4,5 sampai dengan 6 tahun ke depan itu dia panennya optimal gitu. Kemudian jenis karet, ada karet alam, Hevea brasiliensis maupun Ficus elastica, tapi yang Ficus elastica ini jarang dibudidayakan di sini. Daya elastisitas sempurna,
sangat plastis dan mudah diolah. Nah, plastis ini sifat daripada getahnya, dia mudah diurai-urai kan, sehingga mudah diolah. Tetapi ketika udah jadi, plastisitasnya ini rendah, sehingga tidak mudah ini. Kalau yang karet alam ya, agak tidak mudah putus, meskipun ya tetap bisa kita putuskan kalau karet alam ini, atau kita potong. Namun ada namanya kuat tariknya, itu dia nilainya tinggi, sehingga kuat tarik tinggi, elastisitasnya tinggi, tapi plastisitasnya itu rendah ketika dia udah jadi. Kemudian tidak mudah panas dan retak. Ini kalau karet alam. Jadi kalau di ban sepeda motor itu ada yang kompon, ada yang semi kompon. Kalau yang kompon itu ada yang 70%, 80%, ada yang 100% kompon atau 100% kompon. Nah, yang ini harganya mahal. Harganya mahal, kemudian dia bagus barangnya. Tapi kalau dia yang non kompon itu mudah retak-retak. Contoh, kita sebut aja satu merek ya. Itu di ban sepeda motor IRC. IRC ini sifatnya yang non komponnya itu mudah retak. Swallow pun seperti itu. Silakan kawan-kawan amati gitu. Kemudian kalau dia dibawa jalan jauh, pegang aja bannya itu. Panas, mudah dia panas. Tapi kalau yang compound itu tidak mudah panas, sehingga ban-ban sepeda motor balap itu yang 100% compound, makanya jarak tempuh mereka berapa laps gitu kan, 12 laps misalnya kita katakan, berapa kilo tuh terus-terusan dipakai kan, paling sekali aja dalam berapa ini mereka ada itu ukuran kapan harus diganti bannya. Nah, itu diganti gitu, ada kilometernya, itu anjuran. Tapi yang jelas dia tidak mudah panas dan retak. Kemudian ini dia, ketersediaannya terbatas, sehingga perlulah dibuat karet sintetis ini. Ini dilakukan pasca Perang Dunia Pertama di Jerman dengan gugus atau nama kimia adalah polidimetil butadiena. Kemudian karet SBR. Karet SBR itu adalah jenis karet sintetis juga dengan kandungan stirena 25% dan butadiena 75%. Dan yang ini adalah yang paling populer, karet SBR. Terbuat dari minyak bumi, batu bara, minyak, gas alam, dan asetilena. Asetilena ini adalah kelompok daripada alkohol ya. Kemudian lazim disebut kopolimer. Kemudian lebih dari 20 jenis karet sintetis di dunia saat ini. Oke, lebih dari 20 jenis karet sintetis di dunia yang berkembang saat ini. Kemudian sifat fisik kimia lateks. Yang pertama, lateks adalah getah kental, putih mirip susu, dihasilkan dari banyak tumbuhan dan akan membentuk ketika terkena udara bebas. Membeku ya, akan membeku. Maka dari itu, kalau petani itu kan manennya biasa sore ya, atau mulai jam 12 sudah mulai mereka panen tuh, atau jam 11. Jadi udah beku dia tuh kan. Kemudian lateks diproduksi oleh sel-sel yang membentuk pembuluh. Yang membentuk pembuluh AKA ini adalah biasa disebut dengan pembuluh lateks dan dikeluarkan saat jaringan pembuluh dibuka atau disadap. Alias ya, AKA itu alias. Kemudian komposisi utama lateks karet alam terdiri dari partikel karet alam poliisoprena, air, dan bahan atau zat terlarut lain non-karet atau biasa disebut dengan serum. Kemudian kandungan partikel poliisoprena lazim dikenal dengan istilah kadar karet kering, di mana persentasenya adalah untuk karet alam 25% sampai dengan 45%. Ini partikel poliisoprenanya. Sisanya adalah partikel-partikel lain. Sifat fisika kimia lateks, ini abaikan dulu ya. Yang ini abaikan dulu ya. Nanti akan saya terangkan. Muncul duluan, saya lupa membuat animasinya sepertinya. Yang kelima, sifat fisik kimianya partikel dalam lateks harusnya bermuatan listrik. Fosfolipidnya muatan negatif, kemudian protein bisa positif bisa negatif, dan glukosa itu juga bermuatan listrik.
Kemudian yang keenam, pH panen lateks 6-7 agar dia masih tetap bermuatan listrik, sementara kalau pH-nya udah turun 4,5 sampai 4,7 dia tidak bersifat non listrik dan dia memiliki kualitas yang rendah. Kemudian yang ketujuh, monomer karet alam isoprena C5H8 2-metil 1,3-butadiena. Maksudnya adalah 2-metil, gugus keduanya adalah metil atau CH3 ini 1, 2. Bisa juga disebut dari sini 1, 2, dia tetap 2 metil. 1, 3 adalah 1, kan di sini 2, di sini 3 nih. Nah, atau sini 1, sini 2, sini 3, bisa juga. Jadi yang pertama sama yang ketiga adalah butadiena CH2. H2C ini sama dengan CH2 sebenarnya ya. Jangan bingung. Kemudian yang berikutnya ini adalah polimer karet alam, ada yang sebelah sini namanya cis 14 poliisoprena, sementara ini trans 14 poliisoprena. Dikatakan cis karena CH2 negatifnya ini, CH2 negatif ya, yang ini berseberangan tapi pada posisi yang sama. Sementara yang di sini dia trans, seberangannya segaris lurus ini, seberangnya kemari gitu. Kalau ini kan enggak, makanya dia dikatakan cis 14. Di sini 1, 2, 3, 4 ke bawah, makanya 1 dan 4. Kemudian yang ini penomorannya 1, 2, 3, 4. Makanya sedikit berbeda penomorannya. Dan dia yang diambil itu adalah yang CH2-nya ini, transnya ini. Yang di sini cisnya adalah 14 poliisoprenanya, CH2 negatif. Oke. Kalau yang hobi kimia silahkan didalami untuk yang itu. Kemudian Hevea brasiliensis atau karet yang biasa diusahakan atau dibudidayakan jika disentrifugasi pada kecepatan 18.000 rpm itu akan memberikan hasil berupa fraksi karet 37%, di mana karet atau yang jenis ininya isoprena, kemudian protein, lipida, dan ion logam. Kemudian fraksi Frey-Wissling itu 1 sampai dengan 3%. Ada karotenoid, gugus di dalamnya, yang mengisinya di dalamnya itu adalah karotenoid, lipida air, karbohidrat, dan inositol serta protein dan turunannya. Kemudian yang ketiga fraksi serum 48%, senyawa nitrogen, asam nuleat, dan nukleotida. Baru yang keempat adalah fraksi dasar sebanyak 14%. Nah, ini adalah gugus pengisi daripada Hevea brasiliensis ketika disentrifugasi akan menghasilkan yang 4 ini. Lalu pasca panen karet itu, dari pohon karet ini batangnya bisa jadi bahan bakar, asap, kayu komersial, pabrik RSS. Untuk pabrik RSS ya, pabrik rib smoke sheet. Kemudian asap cair, bisa jadikan asap cair. Kemudian kayu komersial untuk peti kemas, mebel, pulp. Kemudian kalau biji bisa dijadikan minyak, bungkil, cangkang. Nah ini biji minyak daripada karet. Jadi biji karet itu selain daripada yang ini, ada juga yang dijadikan penelitian. Menarik nih, dijadikan apa? Keripik. Emping durian, emping apa? Keripik emping ya. Keripik emping biji karet, dari biji karet, tapi dengan proses yang panjang. Kenapa? Nggak boleh langsung ditumbuk, harus dia direndam dulu, rendam air garam, rendam air panas, dicuci lagi, rendam lagi, karena dia memiliki kandungan sianida. Kandungan sianidanya cukup tinggi, itu 1 sampai dengan 4% berdasarkan literatur yang saya baca, sehingga harus diturunkan. Kalau kawan-kawan mau melakukan penelitian di sini, ya silahkan saja, nggak masalah gitu. Coba membuat metode untuk menurunkan. Jadi baca literatur banyak-banyak, kemudian ditiru, dimodifikasi. Kayak mana caranya? Ada pengaruh waktu di sana dan lain sebagainya. Kemudian lateks pekat dijadikan sarung tangan, benang, karet. Ini alat kontrasepsi dan lain-lain. Kemudian karet konvensional biasanya
berupa RSS atau ini dia ya, rib smoke sheet. ADS adalah air dry sheet. Kemudian karet spesifikasi teknis, crumb rubber high grade. Kalau high grade itu SIR 3CP dan SIR 3L. Ini pengkodean. SIR itu adalah standar Indonesian rubber. Sudah saya terangkan di sini untuk arti-artinya. L itu adalah light, yang CV adalah constant viscosity, jadi memiliki viskositas relatif konstan. Kemudian SIR 5, 10, 20 adalah jenis crumb rubber low grade. Ini biasa dijadikan ban sampai dengan dermaga, untuk dermaga. Oke, bantalan dermaga. Definisi RSS atau rib smoke sheet itu lembaran karet kering yang telah diasapi dan beralur. Ini bentukannya. Kemudian bahan baku latex. Bahan bakunya adalah latex, produknya adalah rib smoke sheet. Seperti ini lembaran-lembaran. Kemudian prinsip pengolahan RSS dari latex kebun, ditimbang, penerimaan. Kemudian di sini pada saat koagulasi ada serumnya dimasukkan ke rubber trap, limbah cairnya dialirkan kolom limbah, kemudian karetnya ke pabrik lokal. Di sini sampai dengan kalau yang di sini pabrik lokal ya, karet dialihkan ke pabrik lokal lagi pada saat di rubber trap. Ketika di penggilingan kan ada serum juga yang keluar sama karet, di trap lagi, dia di rubber trap lagi. Kemudian pada saat pengasapan dan pengeringan, asap dan panas menghasilkan output atau eksergi asap dan panas. Kemudian sortasi di cutting pabrik crumb rubber low grade. LG itu adalah low grade. DRC adalah dry rubber content atau kadar karet kering, KKK ya. Analisa DRC di sini baru dikepak di sini. Ini kalau yang di cutting ini udah rib smoke sheet-nya tadi. Kemudian skema pengolahan sheet dari tangki penerimaan, ini norma-norma saja dan proses daripada pengolahan sheet. Pengasapan sheet hari 1 dengan menggunakan suhu 40-45 derajat Celcius, hari kelima 60 derajat Celcius. Kenapa dimulai dari suhu yang rendah? Tujuannya agar tidak langsung gosong si karet tersebut dan tidak sifat daripada karet ini akan bagus nanti hasilnya, tidak mudah retak dan tidak mudah pecah gitu. Beda kalau misalnya kita beri langsung suhu tinggi, sama seperti misalnya kita punya makanan beku ya kan itu karet itu beku tuh, membeku dia kan biasanya, atau dalam bentuk gumpalan-gumpalan atau koagulan-koagulan. Nah, kita misalkan ke produk beku yang kita simpan di kulkas, kemudian kita langsung siram air panas, daging lah kita katakan, itu hasilnya tidak akan bagus, rasanya tidak akan bagus dibanding kalau misalnya kita kasih dulu air sejuk ya kan, baru ditambah air hangatnya sedikit sampai dia benar-benar cair. Nah, itu tujuan daripada ini, agar juga warna daripada sheetnya itu tidak terlampau gosong. Itu juga baru jadi RSS 1, 2, 3 dan cutting. Ini panjang kali lebar kali tingginya itu spesifikasi daripada sheet atau lembaran daripada rib smoke sheet itu adalah 50 x 50 x 50. Baru di coating dan pemberian merek, baru gudang ball dimasukkan ke gudang. Lalu untuk crumb rubber gimana karet remah? Nah, ini karet remah bentukannya seperti yang di sini. Jenis mutu SIR 10. SIR 10 itu rendah ya. Kan ada tadi SIR 10, SIR 20. Definisi karet yang dibuat dari latex atau koagulum, kaplan, slab, scrap, dicacah lembut atau menjadi bentuk remahan, baru dihomogenisasi dan matang atau kering. Ini dia. Bahan bakunya adalah latex, produknya crumb rubber. Nah, karakteristik crumb rubber ada yang high grade, ada yang low grade. Kalau yang
high grade itu bahan bakunya adalah latex, sementara yang low grade dari koagulumnya. Kemudian bahan kimianya ada tambahan HNS, sementara HNS adalah hydronitrit sulfat, hydronitrit sulfit ya. Sulfat betul. Hydronitrit sulfat HNS2 adalah baru sulfit ya. Kemudian sementara yang low grade tidak ada bahan kimia. Proses spesifiknya dikoagulasi. Nah, hasil koagulasi ini nanti ada produk sampingnya yang di trap juga dia. Itu koagulum ini yang diolah menjadi chrome rubber low grade. Proses umum dua-duanya dapat pengecilan ukuran, homogenisasi dan maturasi sampai dengan pengeringan. Jenisnya adalah SIR 3CP, constant viscosity 3L, kemudian 3WF, SIR 1020 adalah yang low grade, warnanya kuning cerah. Kalau yang kuning cerah tadi ini yang tadi di gambar sebelumnya ya. Sementara yang coklat yang di atas itu adalah yang low grade, kemudian mahal harganya. Untuk yang low grade itu murah harganya. Filosofi pengolahan chrome rubber high grade, SIR 3L, 3CP dan 3WF ya tadi ini maksudnya. Koagulasi, pengecilan ukuran, homogenisasi, pengeringan. Ini dia, latex dikoagulasi, digumpalkan sampai dia kayak membeku gitu kan, baru dikecilkan ukurannya menggunakan shredder, alat pengecil ukuran shredder. Baru dia dihomogenisasi di sini. Homogenisasi ini mengurangi kadar air. Kemudian di sini ada juga proses sebelum ke homogenisasi ini. Untuk yang tinggi tadi ada penambahan HNS ya. Baru jadilah dia SIR 3CP. Sementara untuk skema pengolahan CR high grade itu bisa mengikuti ini sampai dengan dianalisa mutu pengepakan gudang ekspor. Kalau yang di sebelumnya tadi itu kita singkat aja. Kalau mau yang panjangnya itu adalah prosesnya seperti ini. Ada creper 1, creper 2, creper 3. Creper 1, 2, 3 ini berfungsi untuk koagulankan, proses koagulasi. Baru shredder ini adalah mencincang tadi. Baru vibrating screen agar dia bentuknya seragam, homogen, kemudian kadar airnya rendah. Kasih perlakuan drying juga dan cooling fan, baru ditimbang dan sampai dengan nanti ke ekspor. Itu dia. Nah, filosofi pengolahan chrome rubber low grade itu dari koagulum ya. Biasa dia slab yang kayak gini. Jadi dia yang bentuknya terpisah-pisah. Kemudian kaplam, scrap. Nih. Bentuk-bentukannya baru dikecilkan ukuran di shredder, baru dihomogenisasi tapi tanpa penambahan HNS nanti di sini. Jadilah SIR 10, warnanya lebih gelap. Ini prosesnya dan skema standar Indonesian Rubber atau SIR SNI 061903 sampai 1990 itu bisa kalian lihat di sini. Ini keterangan berdasarkan SNI 06 1903 1990. Kemudian teknologi pascaman komoditi karet, inputnya untuk yang latex pekat, RSS sama chrome rubber high grade itu adalah latex, sementara yang chrome rubber low grade itu adalah koagulum. Proses penting di sini dia disentrifugasi, hasilnya adalah latex pekat. Kalau latex pekat jadi latex pekat. Latex pekat tadi ada banyak ini ya, bisa dijadikan bahan-bahan karet. Kemudian latex yang RSS identik atau proses pentingnya adalah ada proses pengasapan. Kalau yang chrome rubber high grade namanya juga dia chrome rubber atau karet remahan, dia ada pengecilan ukuran baik yang pertama sama yang ketiga. Yang high grade ataupun yang low grade. Kemudian efisiensi atau rendaman pengolahan pabrik RSS. Kalau RSS 1 itu dari latex kebun 100% harus menjadi 96% dia. Baru RS2 2%, RS3 adalah 1%.
dan cutting 1%. Maka totalnya ini tetap 100% nanti dari latex kebun. Jadi nggak ada yang boleh terbuang sebenarnya. Ini adalah efisiensi pengolahan pabrik rib smoke sheet. Kemudian kalau pengolahan pabrik chrome rubber dari kompo atau Kaplan low grade 100% harus jadi SIR 10 atau SIR 20 100%. Dari latex kebun atau high grade 100% jadi SIR 3L atau 3CP 100% juga. Tidak boleh ada yang sebenarnya ya untuk optimalisasi efisiensi. Tapi kadang-kadang dari yang tadi ini kan kalau yang ini kan latex, kemudian nggak bisa jadi semua yang hasil koagulannya, mungkin banyak faktornya, ya paksa diolah jadi hasil koagulum tadi atau kaplam atau scrapnya tadi tuh atau slabnya itu dijadikan SIR 10 atau SIR 20 atau SIR 5 tadi ya, ada SIR 5 juga di SNI gitu. Jadi nggak boleh ada yang hilang sebenarnya. Kemudian pengolahan limbah pabrik ini yang penting ketika ketika membangun sebuah pabrik atau kegiatan industri harus ada pengolahan limbah pabrik sebelum air buangan memenuhi baku mutu untuk dibuang ke sungai. Ini dia air buangan dari rubber trap masuk kolam anaerobik. Di sini HRT adalah hours retention time atau jam waktu tunggu di kolam aerobik ini, atau waktu yang sampai berapa lama baru bisa dilepas ke kolam fakultatif 1. Jadi pada kolam anaerobik ini dari hasil ini setelah 12 hari baru dia bisa ke kolam fakultatif. Sebenarnya di kolam fakultatif ini dia diendapkan lagi 5,5 hari, baru ke kolam fakultatif 2 5,5 hari lagi, baru kolam fakultatif 3 5,5 hari lagi, baru 5,5 hari lagi di kolam fakultatif 4 atau aerobik 1 aerobik 2, barulah dia memenuhi baku mutu. Baku mutu yang biasa diukur yang nggak boleh lewat adalah COD, chemical oxide demand, sama BOD, biological oxide demand. Itu ada ketentuannya yang boleh dilepaskan ke badan sungai. Oke, saya kira cukup sekian untuk materi pertemuan 9 ini. Berikutnya nanti akan saya kirimkan pembagian kelompok. Jadi silahkan dilihat kapan kelompoknya akan maju, pertemuan keberapa dia, materinya apa. Jadi itu akan saya kirimkan bersamaan dengan link materi ini. Jadi nanti materi ini akan saya letakkan atau saya sematkan di YouTube. Sekian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.